Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga himpunan, selamat datang kembali di podcast of Hima Tekpen, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Mangkurat. Pada kali ini kita kembali lagi di episode 9 yang membahas mengenai mau dibawa kemana sih Hima Tekpen FKIP Universitas Lampung Mangkurat. Oke, bersama saya Azmi selaku host pada episode kali ini. Tentunya saya di sini tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa, yang sangat berprestasi nih. Di mana-mana pastinya kalian sudah tidak asing lagi dan dia juga baru aja dimanahkan menjadi Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Teknologi Pendidikan periode 2023-2024. Oke, dia udah hadir di depan kita. Baik, kita sapa dulu. Selamat bergabung Kak Ahmad Fadil Alwara. Halo warga himpunan, perkenalkan nama saya Ahmad Fadil Alwara. Saya seorang mahasiswa dari program studi Teknologi Pendidikan angkatan 2022. Saat ini saya ada di semester 3 dan saya juga diamanahi sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Teknologi Pendidikan periode 2023-2024. Wow, ini ketua umum baru ya. Aduh, kayak baru beberapa bulan juga ya setelah dilantik. Oke, kalau tidak salah ini ketua umum yang paling muda ya di Hima Tekpen ya? Sejauh yang saya tahu, iya sih. Waduh, kalau boleh tahu berapa umurnya? 19 tahun. 19 tahun. Waduh, umur 19 tahun udah diamanahkan menjadi ketua umum ya. Oke. Jadi kalau boleh tahu kesibukannya selain menjadi mahasiswa, selain di lingkup Hima Tekpen, apa sih kesibukannya? Kesibukan saya sejauh ini Kak, saya jadi seller thrifting. Oke. Dan juga sebagai content creator di salah satu platform media sosial. Oke. Dan satu lagi mungkin di salah satu organisasi olahraga itu Pergatsi, Persatuan Gateball seluruh Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan cabang Kota Banjarmasin. Oh, Kota Banjarmasin. Oke, sangat banyak sekali kesibukan Fadil. Ini disebutnya siapa, Fadil ya? Fadil Kak. Fadil. Biasanya Fadil sih itu. Oke, Kak Fadil sangat luar biasa sekali hari ini bisa berhadir pada hari ini dan kesibukannya lumayan banyak sekali. Selain menjadi mahasiswa, Fadil juga menjadi seller thrifting ya, sama salah satu content creator juga. Oke. Oke, kalau boleh tahu ini nama pasti dalam sebuah himpunan itu ada mempunyai nama kabinet ya? Oke. Apa sih nama kabinet yang ada di Hima Tekpen untuk periode 2023-2024? Untuk periode sekarang itu nama kabinetnya Gawi Manuntung. Gawi Manuntung. Oke, apa tuh Gawi Manuntung? Mungkin pasti ada kepanjangannya. Gawi Manuntung ya? Iya. Mungkin Gawi Manuntung itu ada dua kata di situ, ada kata Gawi dan kata Manuntung. Itu bahasa Banjar. Gawi itu artinya kerja, Manuntung itu sampai selesai. Jadi Gawi Manuntung itu harus kerja sampai selesai. Dan di dalam Manuntung sendiri itu ada kepanjangannya lagi Kak. Itu ada merdeka, aktif, universal, tangguh, dan unggul Kak. Oke, waduh, luar biasa ya. Ini kalau boleh tahu pencetusnya berarti dari periode yang 2023-2024 ya? Untuk nama ini tersendiri. Untuk nama kabinet. Nama kabinet Gawi Manuntung ini atau yang gimana Kak? Yang Gawi Manuntungnya. Oke, kalau Gawi Manuntung itu dari saya sendiri Kak. Oh gitu, waduh. Gawi Manuntung ini merupakan nama kabinet, mungkin bisa disebut kabinet atau bukan, di OSIS periode saya dulu Kak. Waduh, luar biasa. Dan sangat sesuai juga ada kata merdekanya ya, karena sekarang kita di kurikulum merdeka. Oke, baik. Oke, mungkin kalau boleh tahu apa sih mungkin filosofi dari kata Gawi Manuntung, pasti ada kan ya. Mungkin ini kan juga sebagai apa ya, dari SMA atau SMP? SMA. Udah menggunakan nama kabinet ini dan diteruskan lagi di tingkat universitas gitu, tingkat prodi maksudnya. Kayak apa sih filosofinya dalam ini kabinet Gawi Manuntung ini? Mungkin nggak terlalu panjang ya filosofinya. Gawi Manuntung sendiri tadi sudah saya katakan kan ada Gawi dan Manuntung. Nah, jadi Gawi Manuntung ini
harus menjadi acuan atau gambaran gimana sih sebuah organisasi itu bisa bergerak. Kalau misalkan ada proker atau apa, kita harus mengerjakannya sampai selesai. Baik. Jadi jangan sampai nama kabinet Gawi Menuntung ini tidak mencerminkan sebuah organisasi yang dinamakan. Gitu. Tuh, bagus sekali sih Gawi Menuntung. Akhirnya jadinya kita harus misalkan dalam mengerjakan sesuatu harus mengerjakan sampai akhir ibaratnya. Oke, jangan setengah-setengah gitu. Oke. Ini dari bulan apa sih dilantiknya kemarin jadi ketua umum? Kemarin dilantik di bulan November, Kak. November. Masih fresh nih. Masih fresh ya, masih baru-baru ya. Apa sih mungkin ada motivasi, mungkin kenapa sih Fadil mengajukan sebagai ketua umum tuh kan lumayan banyak tuh dari angkatan-angkatan sebelumnya. Dan Fadil ini kan angkatan 2022 ya. Ibaratnya tuh angkatan muda gitu. Kenapa sih lebih memilih menjadi ketua umum dibandingkan menjadi anggota-anggota yang lainnya gitu? Pasti ada motivasi apa gitu? Mungkin motivasi yang paling utama itu saya berkaca dari senior-senior saya. Oke. Boleh sebut nama nih? Boleh, silakan. Oke. Mungkin saya mengambil motivasi dari Bang Bagus, Bang Bagus, Kak Rizal, terus Kak Rama, Kak Irul. Nah, itu jadi motivasi saya kenapa saya mau menjadi ketua umum. Dan juga sebelum jadi ketua umum, saya juga satu periode Kak di himpunan. Ini periode kedua nih. Periode kedua saya di himpunan. Berarti periode kedua baru mengajukan sebagai ketua umum. Periode sebelumnya jadi anggota? Anggota di Departemen PSDM. Oh, PSDM. Oke. Jadi termotivasi dari beliau-beliau juga. Oke. Mungkin menjadi ketua Himatekpen ya, Himatekpen baru pasti ada visi misi utama sebagai ketua umum nih. Apa sih yang Fadil ingin wujudkan selama masa kepemimpinan Fadil gitu? Visi misi utama saya jadi mungkin lebih ke arah kaderisasi sih kan. Kaderisasi agar minat mahasiswa terhadap organisasi itu lebih mau gitu dah bergabung ke dalam organisasi. Karena sekarang keresahan yang dialami itu kurangnya antusias mahasiswa untuk bergabung ke dalam organisasi. Banyak yang ngatain kayak gini, ngapain sih ikut organisasi, nggak penting. Gitu. Ngapain? Nah, kadang gak enak juga kan kita sebagai orang yang ada di dalam organisasi ngedengar itu, berarti ada yang salah nih dalam organisasinya. Dan berkaca dari ada angkatan Himatekpen di Tekpen yang nggak ikut, mungkin banyak yang nggak ikut organisasi kan. Iya, betul. Nah, itu yang menjadi acuan saya untuk melakukan perubahan dan menjadi visi utama saya di dalam periode saat ini, yaitu kaderisasi. Oke, kaderisasi ya. Oke, betul sekali karena keresahan mahasiswa sekarang itu banyak sekali mahasiswa yang tidak mau ikut berorganisasi dan ada kadang beberapa mahasiswa yang cuma tertarik ikut organisasi di luar aja gitu. Nah, padahal kan teknologi pendidikan ini sebagai prodinya, sebagai rumahnya, kenapa sih dia tidak melaksanakan atau tidak mengikuti di organisasi di rumah aja gitu? Nah, kenapa milih ini gitu? Oke, jadi tujuannya buat kaderisasi, buat pastinya harus ada regenerasi dari tahun ke tahun gitu. Oke. Oke, di teknologi pendidikan pun pasti ada mempunyai kayak visi misi, maksudnya kayak program kerja ya. Oke, kalau boleh tahu ada berapa program kerja sih yang ada di teknologi pendidikan? Di Himatekpen sendiri itu ada kurang lebih 30 program. Oh, 30 program kerja. Masya Allah. Iya, luar biasa. Tapi mungkin ada beberapa program kerja unggulan Kak dari yang saya bawa dari sini saya juga. Itu ada Putra Putri Tekpen sama teman. Tekpen Mengabdi. Tekpen Mengabdi. Oke, teman tadi ya. Oke. Kayak itu unggulannya. Berarti ini salah satu program kerja juga yang podcast ini, program kerja dari departemen apa? Departemen Kominfo. Waduh, berarti setiap departemen itu memiliki program kerja masing-masing. Ada berapa departemen di Himatekpen? Ada 6. Apa aja tuh? Ada PSDM, ada Sebak Minwa, bakat minat mahasiswa, terus ada Adkesma, advokasi kesejahteraan mahasiswa, terus ada Kominfo, komunikasi dan informasi, terus ada KH atau kerohanian, dan terakhir ada RTO, rumah tangga otonom. Ada 6 departemen. Kalau jumlah orangnya di Himatekpen? Pengurus Himatekpen ada 45 orang. Waduh, banyak juga ya. Alhamdulillah, banyak peminat
Iya, banyak peminatnya tahun ini. Oke. Ini pastinya sebagai ketua umum Hima Tekpen itu harus bisa menjembatani antara komunikasi antara Hima dengan fakultas, Hima dengan dewan dewan mahasiswa, atau Hima dengan pihak-pihak terkait lainnya gitu. Bagaimana sih cara Padil untuk menjembatani komunikasi itu biar kan ini banyak sekali program kerja yang ada di Hima. Nah, biar mendukung keberhasilan program kerja itu, gimana sih cara menjembataninya gitu? Mungkin untuk menjembatani ini karena kan ada Dema di fakultas. Saya punya prinsip Kak. Jadi kan nggak mungkin saya kerja sendiri nih untuk menjembatani antara Hima ke Dema, Hima ke fakultas, Hima ke ormawa lain. Itu nggak mungkin saya sendiri. Jadi saya ada punya sedikit prinsip yang saya tanamkan sejauh ini. Prinsip saya itu kalau seorang pemimpin itu tidak boleh hanya dia yang bersinar, tapi bagaimana seorang pemimpin itu membuat anggotanya lebih bersinar daripada pemimpin itu sendiri. Nah, jadi saat ini saya lagi mengoptimalkan bagaimana teman-teman saya itu bisa keluar juga Kak, ke Ormawa, ke Dema. Jadi salah satu jembatan Hima Tekpen keluar itu bukan hanya dari saya, dari teman-teman saya juga. Ada beberapa sih Kak delegasi dari himpunan yang masuk ke dalam Ormawa, masuk ke dalam Dema. Kayak BMFK, terus DPMFK, terus apa lagi ya? BEM-UNIF. Ada Kak. Jadi mereka tuh bukan hanya bersinar di Tekpen aja gitu. Oke, jadi diusahakan mereka tuh juga menyebar ke berbagai fakultas ataupun ke tingkat unit ya. Misalkan kayak BEM ataupun OKM sebenarnya. Jadi mereka itu jembatan utamanya Kak. Bukan hanya saya nih. Kan iya, betul. Kalau saya sudah dapat job di sini, ada teman-teman saya lagi yang backup biar jadi jembatan. Jadi kan kita ada 6 departemen tuh. 6 departemen yang ada di himpunan itu masing-masing ada yang menggunakan tempat-tempat di fakultas. Nah, jadi kan nggak mungkin saya yang jadi jembatan Kak. Jadi teman-teman saya nih yang saya gunakan. Jadi kayak mereka nggak bisa saya bantu, mereka nggak bisa saya bantu. Intinya kayak kolaborasi bersama Hima Tekpen. Ini ada hubungannya juga nih dengan Gawi Manuntung tadi. Iya, kolaborasi yang pastinya. Oke, dari Hima pun, dari himpunan mahasiswa itu pastinya kan dalam setiap periode tuh ada yang memiliki tantangan-tantangan tuh. Nah, ini kan Padil udah ada 2 periode menuju 2 periode ibaratnya. Dan pasti ada tantangan dan konflik mungkin dari diri sendiri ataupun dari lingkungan atau dari internal di Hima Tekpen, dari prodi atau fakultas semacamnya. Mungkin gimana sih cara mengatasinya gitu? Mungkin dari Padil cara mengatasinya gimana? Karena sekarang sudah jadi ketua umum, harus lebih sabar sih. Betul. Kadang kalau sebuah masalah diselesaikan dengan emosi itu nggak bisa. Betul. Apalagi tantangannya mungkin sama aja sih Kak dari organisasi lain. Mungkin itu banyak anggota yang hilang atau anggota yang sudah mulai malas di tengah kepengurusan. Mungkin itu sih tantangan terbesar bagi saya itu aja. Jadi mungkin dari saya sendiri untuk mengatasinya itu lebih banyak bonding sih Kak. Jadi kayak bonding antar pengurus. Jadi saya ajak ngomong. Kebetulan saya suka ngomong Kak. Suka ngomong. Oke. Saya ngomong sama teman-teman kayak memang semua orang ditemani gitu. Betul. Bagus. Nggak milih-milih. Iya betul. Jadi saya ajak ngomong kenapa sih kayak jadi malas tiba-tiba gitu. Terus kadang tiba-tiba bijak di tengah-tengah tiba-tiba bijak. Jadi mereka tiba-tiba mau kerja lagi, mau join lagi gitu kan. Mungkin sejauh ini yang saya lakukan langkahnya cuma itu sih Kak. Itu merupakan langkah yang sangat baik sih untuk ibarat tuh kayak pemula ya. Pemula. Betul. Iya. Oke. Pastinya kan di setiap pengurus atau anggota-anggota itu pasti semangatnya cuma di awal. Ada beberapa yang kayak semangat cuma di awal aja gitu, panas-panas di awal aja, ikut rapat sana sini di awal aja. Terus beberapa kemudian bahkan hampir pas dekat dengan akhir masa jabatan itu udah mulai hilangan tuh orangnya. Ada hilang semangat, bahkan ada yang hilang orangnya, nggak tahu kemana, di komunikasinya kurang. Itu gimana sih cara Padil sebagai ketua umum menghadapi permasalahan tersebut? Pasti sih setiap periode ada orang yang kayak gitu. Iya. Gimana sih sebagai
Padahal sebagai ketua umum menghadapinya? Di periode sebelumnya aja Kak, sebelum jadi ketua umum ada juga tuh yang kayak gitu hilang. Jadi sebagai anggota yang pasti komunikasinya harus baik sih. Kenapa ditanya aja sih kenapa misalkan mau keluar Kak atau gimana, atau enggak ada masalah apa sih yang bisa kami bantu di Hima. Betul. Kalau misalkan bisa kami bantu, tolong habis itu dibantu lagi Himanya. Tapi kan itu memang dari pribadi mereka nih, misalkan kata mereka aku udah mungkin keteteran ini, keteteran itu, nggak bisa lanjut nih, mungkin itu kita nggak bisa maksa juga loh Kak. Betul. Berarti lebih ke personal gitu ya? Kan kadang yang hilang-hilangan itu memang dari personal, tapi kadang juga dari himpunan sendiri harus bisa introspeksi sih. Apakah kitanya yang memberi ruang tidak enak untuk mereka berada di sini atau gimana sih? Jadi sama-sama introspeksi. Oke, jadi ada saling-saling introspeksi dari diri dia masing-masing, terus sama dari himpunan juga. Oke, kalau boleh tahu ada nggak sih di himpunan itu memiliki misalkan kayak kegiatan yang bisa merakatkan dengan antar anggota atau antar pengurus yang ada di Hima gitu? Karena kan itu sangat penting karena Hima ini merupakan sebuah wadah keluargaan gitu nih. Apakah ada program atau kegiatan mungkin yang bisa mungkin keakraban atau apa gitu yang ada di Hima? Ada Kak. Ada. Di program kerjanya RTO. Itu namanya tekad. Nah, tekad lebih dekat. Nah, jadi di situ tuh kita kayak makrab gitu antar pengurus. Jadi kayak kebetulan tekad tahun ini ada dua kali. Jadi kayak welcome terus sama farewell gitu. Nah, keren sih. Awal pengurusan sama akhir pengurusan. Jadi kegiatannya mungkin kayak bonding pengurus sih, kayak kita main game, cerita-cerita. Pokoknya kegiatan yang bisa bikin pengurus itu lebih kenal sesama lain. Nah, perlu diketahui juga para penonton setia. Jadi di Hima Tekpen itu bukan hanya cuma rapat-rapat aja, bukan cuma mengadakan kegiatan atau acara-acara yang formal segala macam. Jadi di Hima Tekpen juga ada sisi kekeluargaannya. Itu yang pasti kekeluargaan yang sangat penting. Dan di Hima Tekpen juga ada diadakan tekad tadi ya. Nah, itu gunanya untuk menumbuhkan kekeluargaan, menumbuhkan silaturahmi antara anggota dan antar pengurus. Jadi bagi kalian mahasiswa teknologi pendidikan di FKIP ULM, jadi jangan ragu untuk ikut dan bergabung menjadi Hima Tekpen, karena Hima Tekpen itu tidak seperti kalian pikirkan yang cuma rapat segala macam. Itu juga ada kegiatan-kegiatan yang menarik dan kegiatan yang asik gitu ya, buat menambah kekeluargaan antar pengurus sama anggotanya. Setelah itu pastinya Padahal ada punya motivasi atau inovasi gitu ya, untuk inovasi untuk menunjang kemajuan. Pastinya kita tidak terus berada di tempat aja nih Hima Tekpen-nya. Pastinya kita akan melaju ke depannya. Jadi apa sih inovasi-inovasi yang akan Fadil hadirkan di periode ini untuk Hima? Inovasi yang saya hadirkan itu dari dua program kerja unggulan saya. Itu ada Putra Putri Tekpen sama Tekpen Mengabdi. Dan untuk Putra Putri Tekpen ini sepertinya sudah pernah dilaksanakan di periode-periode sebelumnya. Dan untuk Tekpen Mengabdi ini mungkin itu for the first time di himpunan. Gimana sih maksud Tekpen Mengabdi? Tekpen Mengabdi itu nanti Hima Tekpen sama mahasiswa teknologi pendidikan Kak yang ikut ambil di sana. Jadi kenapa saya membuat program kerja teman atau Tekpen Mengabdi? Karena saya melihat ada yang namanya SKPI Kak. SKPI itu ada SKPI tentang pengabdian. Itu ada dua kalau nggak salah ya. Ada dua sertif harus kan terpenuhi. Nah itu tuh yang menjadi keresahan saya juga, kenapa mahasiswa Tekpen ini cuma sedikit ya ikut pengabdian di luar, lebih banyak di eksternal. Kadang sebelumnya ada di BEM FKIP. Di BEM FKIP itu kemarin ada ngadakan Desa Mitra. Ikut itu cuma beberapa orang kan dari Tekpen. Dan saya menyayangkan kenapa sih saat kegiatan pengabdian ini peminatnya sedikit aja. Dan kebetulan kemarin cuma saya sendiri Kak. Sama mungkin ada kakak dari senior Tekpen yang ikut di BEM juga yang ikut. Nah yang saya sayangkan itu sih, kenapa saya sendiri. Mungkin karena malu ikut gabung sama orang lain. Nah jadi saya membuat Tekpen Mengabdi ini biar mereka
kayak nanti mungkin angkatan 21 sih yang perlu, angkatan 21, angkatan 22 yang perlu Tekpen mengabdi ini biar SKPI itu bisa terpenuhi. Jadi membantu sih. Nah mungkin di sini menjalankan fungsi Hima sebenarnya Kak. Fungsi Hima sebenarnya untuk mengayomi mahasiswa teknik pendidikan gitu. Oke. Kalau yang putra putri teknologi pendidikan ya, iya pastinya teknologi pendidikan ini sangat penting putra putrinya ya, karena di fakultas, tingkat fakultas atau tingkat unit itu ada putra putrinya. Jadi supaya ada regenerasi, supaya ada calon buat kita utuskan ke tingkat fakultas atau tingkat universitas. Oke. Apakah sudah ada untuk masalah putra putri teknologi pendidikan itu, apakah sudah ada rancangan bagaimana gitu untuk ini? Besok mungkin pelaksanaannya atau gimana? Untuk pelaksanaannya mungkin nanti ada di bulan-bulan Agustus gitu ya. Karena kami menyiapkan putra putri Tekpen ini untuk PPLM di tahun selanjutnya. Betul. Selanjutnya. Iya. Mungkin tahun ini kita masih main santai aja. Iya, betul. Nanti kita beri kejutan di tahun depan. Iya, mantap. Putra putri Tekpen kita yang langsung kita siapkan. Oke. Sangat bagus. Dan putra putri teknologi pendidikan benar sebelumnya sudah ada ya. Tapi beberapa tahun kemudian ada vakum, mungkin ada kendala atau problem segala macam. Dan untungnya di periode kali ini tuh udah ada lagi. Itu yang sangat diuntungkan gitu. Oke, baik. Kemarin dari Instagram official Hima Tekpen FKPLM ada buka question box di story, dan ada beberapa pertanyaan yang sudah kami seleksi dan beberapa pertanyaan mengenai episode pada kali ini. Dan ada 2 pertanyaan. Yang pertama pertanyaannya dari Hima Tekpen, katanya Fadil. Dari Hima Tekpen, apakah pernah mengadakan sosialisasi ke sekolah-sekolah, misalkan kayak SMA, SMK, ataupun madrasah aliyah, mungkin derajat itu, untuk kelas 12-nya nih, mungkin mensosialisasikan mengenai teknologi pendidikan agar Tekpen lebih dikenal calon mahasiswa-mahasiswa baru yang ada di sekolahnya. Mungkin apakah ada program kerja atau pernah dilakukan oleh Hima Tekpen gitu? Untuk saat ini mungkin belum ada. Tapi dari kami menggunakan media sosial Kak, memanfaatkan media sosial untuk mengenalkan Hima Tekpen dan Tekpen itu keluar. Dan nanti di periode selanjutnya pasti kami akan mengadakan sosialisasi ke sekolah-sekolah, mungkin untuk Tekpen Goes to School atau sejenisnya, bisa jadi nanti dari Departemen PSDM yang melakukan itu, agar Tekpen ini lebih dikenal oleh calon-calon maba. Dan mungkin ada sedikit sih yang mengenalkan kayak gitu. Nah mungkin dari mahasiswanya, dari kayak saat mereka mengerjakan tugas kuliah ke sekolah atau asistensi mengajar. Betul sekali. Dan sekarang itu banyak sekali praktik-praktik mata kuliah yang ke sekolah-sekolah. Betul sekali. Ada yang kemarin ada yang ke SD, ataupun ke SMP, ataupun bahkan ada yang ke SMA. Betul. Jadi mungkin bukan hanya dari langkah sosialisasi itu aja, jadi dari praktik-praktik itu juga secara tidak langsung kita memperkenalkan dan mensosialisasikan mengenai teknologi pendidikan. Kenapa itu penting? Karena Hima Tekpen ini kan bukan berjalan sendiri. Pastinya ada support dari Prodi Teknologi Pendidikan, dan kita harus bekerja sama dengan teknologi pendidikan untuk memperkenalkan teknologi pendidikan ini bukan hanya di ruang lingkup universitas saja, tapi di ruang lingkup luar seperti sekolah-sekolah ataupun masyarakat luas gitu. Oke, ada satu lagi nih Fadil, pertanyaan dari followers dari Instagram official teknologi pendidikan. Jadi ini bagaimana sih tanggapan Fadil buat alumni yang kebanyakan jadi guru pas lulus tuh? Banyak sekali lulusan teknologi pendidikan yang lulusnya itu ranahnya langsung ke jadi guru gitu. Bagaimana sih tanggapannya? Bahkan karena kan di teknologi pendidikan itu banyak sekali tuh prospek-prospek kerja, bukan hanya jadi guru, bisa jadi pengembang kurikulum, evaluator, dan semacamnya. Nah, tapi mahasiswa itu lebih memilih jadi guru karena jadi guru ini dikatakan gampang, ya gampang, dikatakan susah juga nggak susah gitu. Itu gimana sih tanggapan Fadil mengenai pertanyaan itu? Oke, mungkin tanggapan saya kenapa banyak alumni yang lulus menjadi guru ya.
mungkin itu juga masalah Kak, karena mereka punya passionnya masing-masing. Jadi misalkan yang satu pengen jadi guru, yang satu pengen jadi apa, itu kan tergantung mereka tuh minatnya mau kemana. Mungkin itu sekali. Betul. Jadi tidak masalah ya, karena itu tergantung passion dan kemauannya sendiri-sendiri gitu. Dan bahkan tadi seperti yang saya katakan tadi, teknologi pendidikan itu bukan prospek kerjanya tuh bukan hanya jadi guru aja. Bisa kita jadi pengembang kurikulum, bisa evaluator, bisa kerja di Kementerian Pendidikan ataupun Dinas Pendidikan gitu. Oke, mungkin cukup sekian Fadil untuk beberapa pertanyaan-pertanyaan santai ya pada episode kali ini mengenai tentang mau dibawa kemana sih Hima Tekpen pada kali ini. Oke, ada mungkin closing statement dari Fadil untuk penonton-penonton setia dari podcast of Hima Tekpen ini? Ada sih Kak, mungkin pendek aja ya. Iya. Mungkin sebuah organisasi itu bukan tempat untuk mendapatkan kesulitan, tapi sebuah organisasi itu merupakan tempat untuk belajar. Jadi jangan ragu buat ikut organisasi karena pasti banyak untungnya daripada ruginya. Malah kadang ada yang nggak dapat ruginya. Dan mungkin ini pesan untuk para ketum dan pemimpin-pemimpin di sana. Jangan biarkan hanya dirimu yang bersinar, tapi cobalah untuk membuat anggotamu lebih bersinar daripada dirimu sendiri. Wow, luar biasa. Narasumber pada kali ini, kami dari podcast of Hima Tekpen mengucapkan terima kasih banyak kepada Fadil yang sudah bersedia meluangkan waktunya dan bersedia untuk bergabung di podcast pada episode 9 pada kali ini. Oke, jadi kami berterima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah perbuatan. Kami pamit undur diri. Saya hilaf mohon maaf. Sampai jumpa di episode selanjutnya di podcast of Hima Tekpen. Halo, salam warga himpunan.